Inilah yakadul barqu absarah. Ya. Hampir-hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Jadi al-barq ini teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa al-barq ini apa ya bahasa kimianya itu listrik alam. Ya, listrik itu. Orang mati karena kesambar kilat. Gedung bisa terbakar karena tidak pakai anti petir. Ya, ada petir, ada kilat, itu bisa berkolaborasi untuk menciptakan eh, kebakaran. Energi yang super itu bisa membunuh orang. Orang main golf tiba-tiba kesambar kilat mati. Ya, maka itu di dalam ini kita diingatkan wa min ayatihi an khalaq barqa khaufan wa tama'an. Quran Nur itu kan. Di antara tanda-tanda Allah menciptakan al-barq, al-barq kilat. Khaufan ada ancaman di situ. Ada yang mengkhawatirkan, ada yang mencekam. Tapi juga watamaan ada yang memberikan harapan. Ini menarik nih. Kita bicara tentang al-barq kilat. Dalam Al-Quran ada positifnya kilat itu dan juga ada negatif kilat itu. Sekarang apa negatifnya kilat itu? Itu ada seorang ahli beliau di Amerika itu menganalisis ya ayat ini bahkan menjadi tesisnya beliau bahwa ada ayat al-barqah dalam Al-Quran itu. Kenapa Al-Quran menganggap kilat itu punya unsur bahaya, ada juga unsur harapan. Unsur bahayanya, kata peneliti ini, listrik alam itu, kilat itu, manakala terjadi kilat, maka akan terjadi apa ya istilahnya itu, pembiakan atau penetasan larva. Larva itu kan telur hama ya. Larva telur hama, manakala terjadi kilat, larva-larva itu akan menetas dan semua yang lahir itu nanti adalah betina. Larva betina, pembiakannya itu pembiakannya itu luar biasa. Kayak larun-larun itu kan. Tadinya kok cuma 2 biji, 3 biji, tapi lama-kelamaan itu penuh mengelilingi listrik lampu kita itu kan. Nah itu menurut beliau itu adalah antara lain satu contoh larva atau telur hama yang menetas karena proses listrik alam atau alam yang namanya barka atau kilat. Larva itu akan menetas dan semuanya betina. Hama orang bisa menghabiskan satu malam padi-padian yang sudah menguning. Nah itulah ancaman dari al-barq. Maka itu Al-Quran menyebutkan khaufan, hati-hati terhadap al-barq itu karena itu ada ancaman. Akan tetapi lanjutan ayat itu watamaan ada juga mengandung harapan. Diteliti juga apa aspek-aspek tamaan, apa aspek-aspek manakala terjadi kilat Bapak Ibu sekalian, itu akan terjadi proses nitrifikasi. Dalam ilmu kimia ada yang disebut dengan nitrification process itu kan. Ada sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh alam, ya, itu dengan atau proses kilat itu, maka itu bisa dikonsumsi oleh alam. Merubah zat-zat kimia itu yang tadinya tidak bisa dikonsumsi menjadi bisa dikonsumsi sehingga menjadi rahmat buat alam semesta. Nah, itulah sebabnya kilat itu memiliki unsur negatif tapi juga memiliki unsur positif. Subhanallah. Nah, bagi kita orang manusia itu perlu menyiasati bagaimana mengeliminir aspek negatifnya kilat. Kita tahu biasanya kilat itu kan menjelang musim hujan. Seperti sekarang kan kita masih musim hujan mestinya. Maka got-got selokan-selokan yang memungkinkan adanya telur hama atau larva ini dibersihkan. Karena satu kali terjadi kilat, maka larva itu akan menyebar. Mungkin juga virus corona itu. Penatasannya melalui listrik atau kimia itu Allahu alam.
Tetapi kalau larva itu pasti. Tapi juga ada harapan. Proses nitrifikasi terjadi pada saat terjadi kilat. Nah, sekarang sebagai manusia yang berpikir, bagaimana mengeliminir unsur negatifnya dan bagaimana mendayagunakan aspek positifnya. Inilah dunianya ilmu pengetahuan. Jadi Quran itu adalah kitab ilmu pengetahuan. Semakin dalam kita mendalami Al-Quran, maka semakin tersingkap rahasia-rahasia sains dalam Al-Quran. Ya. Itu kata para peneliti, saintis ya di Amerika, bahwa tidak ada kitab suci yang paling banyak memberikan statement atau postulat-postulat ilmiah ya seperti Quran. Kalau kita mengkaji Quran, kata mereka, walaupun non-Muslim, itu bisa melipat waktu penelitian. Tidak usah merumuskan hipotesis, tidak usah merumuskan postulat-postulat apa yang kita akan teliti. Ambil saja statement dasar dalam Quran tentang sains, itu sudah teruji kok. Tidak ada satupun statement sains dalam Al-Quran yang tidak sesuai dengan fakta real di lapangan. Inilah yang membuat Profesor Moritz Bucaille menjadi mu'alaf, lalu menulis buku, ya, The Bible, Science, and Quran itu kan. Subhanallah. Tidak ada kitab suci yang paling sibuk keluar masuk di laboratorium di dalam masyarakat modern hari ini selain Al-Quran. Seperti tadi, ayat tentang kilat. Kenapa kok di laboratorium kan? Banyak sekali pernyataan-pernyataan Al-Quran. Seperti surah Yasin yang sering kita baca setiap malam lah itu kan. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Sekian lama kita mengartikan surah Yasin itu, ayat yang saya bacakan tadi itu ada kayu bakar yang digunakan untuk membakar atau memasak atau menanak nasi. Nah ternyata bahwa asyajaril akhdar itu bukan kayu bakar, tapi zat hijau pohon. Itu membantah total teori klorofil, bahwa teori klorofil itu ada unsur hijau di dalam pohon itu, terutama yang tersimpan di dalam daun itu yang memberikan energi, itu memberikan hal-hal yang sangat diperlukan manusia. Disebutlah dia klorofil, zat hijau daun. Al-Quran mengatakan bukan zat hijau daun, tapi asyajaril akhdar, zat hijau pohon. Oleh para ahli ilmu biologi, terutama biolog dari Australia, menemukan bahwa zat hijau yang sangat penting dalam tumbuh-tumbuhan atau pepohonan itu bukan hanya terletak di dalam daun, tapi juga terletak dalam kulit, di tangkai, di batang, bahkan di akar. Maka itu Allah mengatakan asyajaril akhdari nara. Ya. Itu fotosintesis kan. Fa idza antum minhu tuqidun. Ya, apa yang kita konsumsi itu nanti itu akan kita bakar dalam tubuh kita nanti itu. Ya, pembakaran kalori itu ya. Bukan api dalam pengertian kayu bakar dipakai memasak. Jadi makin canggih orang menerjemahkan Quran karena itu lebih sesuai dengan sains modern. Nah, banyak lagi. Ada 5% ayat-ayat dalam Quran itu masuk kategori ayat sains. Fisika, kimia, biologi. Panen sekarang. Jadi profesor-profesor yang masuk Islam. Nah, ada seorang neurolog, Profesor Baron Ehrenfels, menulis karya ilmiahnya itu tentang wudhu. Ditanya, kok kenapa mengambil air wudhu? Diberangkat dari ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Aneh ayat ini. Kenapa aneh? Subhanallah. Kenapa? Ada apa? Kenapa ayat ini memerintahkan umat
membasuh 3 anggota badannya, daerah kepala, itu muka ya, daerah tangan, dan daerah kaki dengan air sejuk. Menurut beliau, neurolog Jerman ini, justru pusat saraf itu tersimpul di 3 tempat itu. Bagian kepala, tangan, dan kaki. Itu yang harus dibasuh pada saat 5 kali sehari semalam orang mau sholat, ya kan. Menurut beliau, kalau orang membasuhi air sejuk pusat sarafnya itu akan menurunkan ketegangan, ya, gelombang otak beta sekitar 27 per second itu turun menjadi 17, 15 sampai 17, dan itu akan menenangkan. Jadi air wudhu itu Bernd Ehrenfels itu bisa menjadi obat yang sangat diperlukan bagi anak manusia itu. Rekomendasinya, mestinya wudhu itu bukan hanya miliknya umat Islam, milik umat manusia. Lama-kelamaan diteliti ayat-ayat tahara, dia nggak bisa menahan diri, dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia ganti namanya, ya, Omar Bernd Ehrenfels. Ya, luar biasa. Banyak tuh. Karena profesor itu berlomba-lomba mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Maka itu di barat ya, terutama di Amerika, Quran itu kayak pisang goreng, baik yang membenci maupun yang sangat mencintainya, pokoknya semuanya memiliki Quran. Maka tidak ada yang bisa membandingkan, tidak ada yang bisa menyaingi oplah penjualan Al-Quran. Sebagus apapun novel seperti di Da Vinci Code yang fenomenal itu belum bisa menyaingi oplah penjualan Al-Quran di Amerika. Yang novel di Da Vinci Code itu yang fenomenal itu kan. Dia hanya terjual 2 jutaan, Quran lebih dari itu. Kenapa orang lari berlomba-lomba mencari Al-Quran? Ya tergantung. Para saintis ingin mendapatkan nilai sains dalam Al-Quran. Ya, yang lainnya semua punya kepentingan. Jadi betul-betul Quran itu akhir zaman. Nah, kita kembali kepada bacaan kita hari ini. Ya kadul barqu yaftahu basarahum kullama adat lahum ma syaufi ya wa idza adlam alaihim qamu walau sya'allahu la tabib sami'im wa absarihim innallaha la kulli syai'in qadir. Subhanallah. Jadi hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Ya, kalau menyambar penglihatan itu pasti kena itu. Tapi ini juga tidak. Jadi setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu dan gelap, maka mereka itu berhenti. Jadi manusia itu punya kemampuan untuk menghindari kilat. Ada anti petir, ya kan? Ada teknik-teknik untuk menghindari kilat seperti dunia penerbangan kita kan sekarang sudah canggih itu ya. Tapi secanggih-canggihnya manusia, ya, itu punya keterbatasan. Kalau seandainya akal manusia mampu memecahkan seluruh persoalan, maka Sriwijaya nggak jatuh. Jadi ini satu bukti bahwa manusia itu sepintar apapun, itu pasti ada celah kelemahannya. Maka itu kembalilah kita kepada Al-Quran. Allah lah yang maha sempurna. Seluruh makhluknya tidak ada yang sempurna. Semuanya punya cacatnya. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan jadi kafir, jangan jadi munafik. Mari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan selamat dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.